Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala Bidang Peribadatan BPMI selaku Ketua Panitia Kegiatan Amaliyah Ramadan di Masjid Istiqlal, para imam salat pilihan di Masjid Istiqlal dan muazin, hadirin dan hadirat serta para pemirsa dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita persembahkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita berada di Masjid Istiqlal dalam rangka menunaikan kewajiban salat berjamaah baik Isya maupun salat tarawih. Mudah-mudahan ibadah kita hari ini dan ibadah saum yang baru kita lewati satu hari tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ibadah saum hari-hari sebelumnya. Salat salam kita aturkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema ceramah Ramadan malam ini yang diamanatkan kepada saya adalah meningkatkan amalan sosial di bulan Ramadan. Seperti kita ketahui bersama bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan berupaya untuk meningkatkan amalan-amalan yang bersifat sosial, yaitu amalan-amalan kebaikan-kebaikan yang dirasakan oleh umat manusia. Tidak hanya dirasakan oleh diri sendiri, tetapi juga oleh manusia yang lain, bahkan makhluk-makhluk hidup yang lain. Dalam kehidupan sehari-hari ada yang disebut kesolehan individu, yaitu orang yang sholat untuk dirinya, saum untuk dirinya, ibadah-ibadah lain untuk dirinya sendiri, tapi tidak punya kepekaan sosial, tidak punya kepedulian sosial kepada lingkungan sekitar, bahkan kepada keluarga sendiri pun tidak punya kepekaan karena merasa ibadahnya terganggu untuk ibadah pribadi atau yang kita sebut dengan kesolehan individu. Padahal di bulan Ramadan ini selain kesolehan individu yang terbentuk dari ibadah saum Ramadan adalah amalan-amalan sosial atau kesolehan sosial. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa An Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Abbas berkata, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi wa ajwadu ma yakunu fi ramadhana, fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khair minar rihil mursalati. Hadis riwayat Imam Bukhari. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang paling dermawan. Dan kedermawanan beliau lebih meningkat di bulan Ramadan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam melakukan kebaikan-kebaikan sosial di bulan Ramadan bagaikan tiupan angin yang kencang yang dinikmati oleh lingkungan sekitarnya. Jamaah yang dimuliakan Allah, adapun amalan-amalan sosial yang berbentuk kebaikan yang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan bahwa khairun nas anfa'uhum linnasi, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain.
atau keberadaannya sangat bermanfaat bagi orang lain, yaitu manfaat kebaikan. Di dalam hal amalan-amalan sosial yang saat ini sangat diperlukan oleh masyarakat, terutama mereka yang kurang mampu. Misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat 177 disebutkan bahwa bukanlah kebajikan itu hanya menghadapkan ke arah barat atau ke timur, tetapi yang berupa kebajikan itu adalah selain beriman kepada Allah dan lain-lain, antara lain yang bersifat sosial, yang bersifat kemasyarakatan adalah dzawil qurba wal yatama, atau wa'atal mala dzawil qurba wal yatama, memberikan sebagian rezekinya kepada karib kerabat. Itu amalan sosial. Kemudian wal masakin, kepada orang-orang miskin. Kemudian wabnas sabil, kepada orang-orang yang dalam perjalanan ataupun musafir. Kemudian wassailin, kepada peminta-minta yang sering datang berkunjung ke kita. Kemudian juga orang-orang yang masih bersifat hamba sahaya di masa lalu. Ini kalau dalam surat Al-Baqarah ayat 177. Tetapi kalau dalam surat At-Taubah ayat 60 sudah lebih ditegaskan lagi bahwa amalan sosial yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat selain bersifat sosial dari seseorang, tapi juga ada yang bersifat wajib, yaitu zakat. Maka dalam surat At-Taubah ayat 60 disebutkan sebagai bentuk amalan sosial di bulan Ramadan ini adalah innamas sadaqat, hanya saja sedekah. Yang dimaksud sedekah di sini adalah plural atau jama yang sering kita globalkan dalam bentuk zakat, infak, sedekah dan wakaf atau ziswab. Ada yang diberikan kepada fuqara, orang-orang fakir. Orang-orang fakir wal masakin, kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang yang terbelit utang, kepada orang-orang yang mengerjakan amanah di bidang distribusi zakat, infak dan sedekah, kepada orang-orang yang hatinya dilunakkan atau kita sebut dengan mu'allaf, kepada orang-orang yang sedang dalam perjalanan, kepada orang-orang yang berjuang di jalan Allah, itu mereka berhak untuk mendapatkan amalan sosial dari saudara-saudaranya yang berlebihan atau yang berkelebihan. Sebab jamaah yang dimuliakan Allah dan pemirsa dimanapun berada, ketika Allah menyatakan bahwa yas'alunaka madza yunfikun, kepada engkau Muhammad akan bertanya apa yang harus diinfakkan itu, khudhil afwa, yaitu adalah kelebihannya. Artinya tidak semuanya, tetapi juga tidak boleh tidak sama sekali. Terutama di bulan Ramadan, amalan sosial yang pasti adalah zakat fitrah. Karena sudah ditentukan peruntukannya. Itu adalah amalan sosial yang nilainya sudah pasti akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, karena kita menunaikan kewajiban. Yang kedua, memang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita. Lalu kita pun mendapatkan doa yang sangat banyak dari orang-orang yang kita beri. Memberinya sedikit, tapi doanya panjang. Oleh karena itu yang terakhir jamaah yang dimuliakan Allah, mari di bulan Ramadan yang tinggal 15 hari kurang lebih ini ke depan, tingkatkan amal sosial kita. Tidak cukup hanya dengan kesolehan individu, sementara keluarga kita yang dekat, saudara kita yang dekat, kawan kita di kantor yang kesusahan, sangat kesulitan, tanpa mendapat perhatian dari kita. Mudah-mudahan Allah memberikan rizkinya kepada kita
sehingga kita bisa meningkatkan amal sosial di bulan Ramadan ini. Ingat, setiap pagi Allah mengutus 2 malaikat. Ketika seseorang memberikan sesuatu kepada siapa saja, maka malaikat akan berdoa, Allahumma, ya Allah, berikanlah balasan kepada yang memberi. A'ti munfiqan halafa, berikanlah pengganti kepada yang memberi. Tapi kalau kepada yang menolak memberi, yang tidak mau memberi, malaikat pun berdoa, ya Allah, amsik halafa, tahanlah rezekimu kepada yang suka mengatakan maaf, maaf, dan maaf. Tidak ada kemauan untuk beramal sosial. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Lebih kurang saya mohon dimaafkan. Wa'alafu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.